the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2271. Sementara di kamar tidur, Fiona membantu Jonas naik ke tempat tidur. Setelah itu dia membantu memasukkan Jonas dan bahkan menyiapkan air untuknya. Dia merawatnya dengan sangat hati-hati. Ini bagus melihat Fiona menyibukkan diri. Jonas merasakan kehangatan di hatinya. Dia sudah tergila-gila pada Fiona sejak awal. Dengan betapa hati-hatinya Fiona merawatnya, Jonas menjadi semakin terobsesi padanya. Namun tanpa sepengetahuannya, saat dia merasa senang dengan berbagai hal, Fiona diam-diam mengirim pesan kepada Ronnie, memberitahu Ronnie semua yang terjadi hari itu. Setelah sekian lama, Jonas perlahan tertidur kelelahan karena luka-lukanya. Saat dia hendak tidur, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki datang dari jauh. Vivi, apakah ada Norm dan Sule sudah kembali? Jonas dikejutkan oleh langkah kaki tersebut. Dia mengira keduanya sudah kembali saat mencari dokter, jadi dia segera duduk. Ya mungkin, kata Fiona dengan kilatan matanya agak menghindari tatapan mata Jonas. Tepat pada saat itu, pintu tiba-tiba terbuka. Joel memimpin jalan dengan dua penjaga di belakangnya saat dia berjalan masuk. Tuan Hilton, itu Anda, mengapa Anda ada di sini? Jonas kaget melihat itu Joel, bukan Norm dan Sule. Namun setelah kejadian di mana mereka menyelamatkan Fiona, dia sudah menganggap Joel sebagai salah satu teman baiknya. Jadi dia tidak merasa ada yang salah dengan kehadiran Joel di sana dan hanya sedikit terkejut. Tuan Gumlar, bukan hanya saya, seorang teman lama juga ada di sini, kata Joel geli. Hah, teman lama? Teman lama yang mana? Jonas bingung mendengarnya, tidak mengerti apa yang dikatakan Joel. Ini aku. Tawa dingin terdengar pada saat itu ketika Ronnie berjalan masuk bersama Rasul keempat. Ronnie, itu kamu? Kenapa kamu ada di sini juga? Tuan Hilton, kenapa kamu bersama Ronnie? Jonas kaget dengan kemunculan Ronnie yang tiba-tiba. Setelah itu dia melihat ke arah Ronnie sebelum melihat Joel lagi. Dia benar-benar terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dasar idiot, dengan keadaan yang sudah seperti ini, tidak bisakah kamu mengetahui apa yang terjadi? Tuan Broto dan aku bekerja sama. Joel tertawa sambil berkata dengan nada meremehkan. Dia memandang Jonas dengan penuh penghinaan. Itu benar-benar berbeda dari betapa hormatnya dia berbicara dengan Jonas sebelumnya. Apa kalian berdua bekerja sama? Bagaimana mungkin? Mendengar itu, Jonas merasa seperti langit runtuh saat dia segera berdiri. Saat malam di klub, Joel membantunya melawan Ronnie dan mereka menyelamatkan Fiona. Saat itu mereka berdua adalah musuh. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua berada di pihak yang sama. Itu jauh melebihi ekspektasinya dan membuatnya benar-benar lengah. Jelas sekali betapa terkejutnya dirinya. Bisakah Vivi dan kalian berdua? Ketika Jonas tersadar dari keterkejutannya, dia sepertinya menyadari sesuatu saat ekspresinya berubah secara dramatis. Malam itu Fiona adalah penyalur segalanya. Sekarang dia tahu bahwa Joel dan Ronnie bekerja sama. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa Fiona memiliki hubungan keluarga. Bab 2272. Jonas, menurutku kamu tidak sebodoh itu. Ya, kamu benar. Fiona berada di pihak kita. Ronnie tertawa mengejek saat dia mengakuinya tanpa menahan diri sebelum Jonas sempat menyelesaikannya. Karena Ronnie mengungkapkan kebenaran, Fiona tahu bahwa tugasnya sudah selesai. Jadi dia tidak lagi bertindak saat dia dengan cepat berjalan ke arah Ronnie. Saya menyapa Tuan Broto. Di depan Ronnie, Fiona dengan lemah lembut menyapanya. Kalian semua. Jonas sangat terkejut melihat pemandangan itu. Meskipun dia bukanlah seseorang yang sangat cerdas, dia tidak perlu memahami bahwa semua yang terjadi di klub malam itu kemungkinan besar hanyalah pertunjukan yang dibuat oleh Joel, Ronnie, dan Fiona. Jadi kalian bertiga bersekongkol untuk mempermainkanku tadi malam? Jonas sangat marah ketika dia akhirnya menyadarinya. Jadi bagaimana kalau iya? Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Ronnie pun mengejek. Kamu,
Yonas tidak senang, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa tentang hal itu. Bagaimanapun Ronnie benar, meskipun dia tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap Joel dan Ronnie, Tari dan Rizka terus-menerus memberitahunya di Mustika Ratu Group bahwa ada yang tidak beres dengan Fiona. Namun dia terlalu tergila-gila terhadap Fiona dan dia menolak mempercayai kata-kata Tari dan Rizka. Dia bahkan menampar Tari untuk melindungi Fiona. Bukankah itu hanya kebodohan? Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan penyesalannya sedikit pun. Dia menyesal mengabaikan peringatan Tari dan Rizka. Dia seharusnya tidak mendengarkan Fiona. Kalau tidak, keadaan tidak akan meningkat sebanyak ini dan dia tidak akan disakiti oleh Iwan. Namun sudah terlambat untuk menyesal. Vivi, menurutku aku sudah memperlakukanmu dengan cukup baik. Kenapa kamu membantu Joel dan Ronnie menipuku? Ucap Yonas sambil memaksakan kembali amarah di hatinya. Dia memandang Fiona dengan ekspresi sedih dan kecewa. Setelah apa yang terjadi malam sebelumnya, dia sangat tergila-gila pada Fiona dalam segala hal. Dia bahkan memutuskan untuk menyerang sepupunya, Rizka. Saat mereka berada di Mustika Ratu Group demi Fiona, dia bahkan menyelinap menyerang John dan menjadi musuh Iwan. Semua itu untuk Fiona. Namun Fiona selalu berbohong padanya dan bahkan dengan sengaja memperburuk keadaan, menyebabkan dia berada dalam kesulitan ini. Jelas sekali bagaimana perasaannya saat itu. Tuan Gumelar, saya adalah bawahan Tuan Broto. Saya hanya bertindak sesuai perintah. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya, kata Fiona dingin. Dia tahu bahwa Yonas memperlakukannya dengan cukup baik dan dia cukup tersentuh, namun dia punya tujuan tersendiri. Dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Broto dan orang tuanya berhutang budi kepada bos selatan dan Ronnie. Dia tentu saja perlu mendengarkan perintah Ronnie. Apalagi Yonas adalah seorang playboy. Yonas memperlakukannya dengan sangat baik karena penampilannya. Ketika Yonas bosan padanya, Yonas akan meninggalkannya tanpa berpikir dua kali. Tidak mungkin Fiona mengkhianati Ronnie dan keluarga Broto karena hayalan singkat Yonas. Bab 2273. Mengikuti perintah. Yonas sangat marah tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Yonas, apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu sekarang? Jika kamu memiliki kata-kata terakhir, sekarang katakan. Kamu boleh mengatakannya. Jika tidak, kamu tidak akan mendapat kesempatan lagi. Ronnie berkata sambil tersenyum mengejek. Ronnie, apa yang kamu dan Joel coba lakukan? Yonas menahan amarahnya sambil berkata. Dia tidak mengerti mengapa Joel dan Ronnie mengatakan yang sebenarnya begitu saja. Sederhana saja, aku mendengar dari Vivi bahwa kamu dilukai oleh Iwan. Aku datang untuk mengirimmu pergi, kata Ronnie sambil tersenyum manis. Menyuruhku pergi? Apa maksudmu? Yonas terlihat tidak yakin saat mendengar hal itu. Tuan Broto, berarti kita akan mengirimnya ke neraka kan? Joel menambahkan. Apa? Kata-kata itu seperti bom yang hampir meledak Yonas. Tepat setelah itu dia segera memikirkan sesuatu dan dia berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Ronnie, Joel, kamu tidak bisa menakutiku seperti itu. Aku adalah keturunan langsung keluarga Gumelar. Keluargaku tidak akan melepaskan kalian berdua jika kalian berani membunuhku, kata Yonas. Keluarga Gumelar adalah kepala dari semua keluarga besar di wilayah selatan. Kekuatan dan pengaruh mereka tidak ada bandingannya. Entah dari keluarga Broto ataupun keluarga Hilton, tak satupun dari mereka yang bisa melawan keluarga Gumelar. Sebagai keturunan langsung, jika Ronnie dan Joel membunuhnya, maka kakeknya dan keluarga Gumelar tidak akan menyia-nyiakan apapun untuk menghancurkan keluarga Broto dan keluarga Hilton demi balas dendam. Konsekuensi tersebut bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Joel atau Ronnie. Dia tahu mereka berdua adalah orang pintar. Tidak mungkin mereka melakukan hal sebodoh itu. Ya, kamu benar, keluarga Gumelar tidak akan pernah memaafkan orang yang telah membunuhmu. Namun, orang yang membunuhmu adalah Iwan, bukan aku ataupun Joel. Saat kamu bertarung dengan Iwan di Mustika Ratu Group, kamu terluka parah oleh Iwan. Iwan bertindak terlalu jauh dan lukamu semakin parah. Kamu akhirnya mati. Lalu, bahkan jika keluarga Gumelar membalas dendam untukmu, mereka akan mencari Iwan. Tidak mungkin kita berdua akan disalahkan. Ronnie berkata sambil mencibir.
Saat dia mengatakan itu, Ronnie dan Joel saling bertukar pandang sebelum mereka tertawa. Rencana mereka berubah seiring berjalannya waktu. Mereka tadinya berencana menggunakan Yonas untuk memecah belah keluarga Gumelar atau merusak hubungan Iwan dengan keluarga Gumelar. Namun takdir berpihak pada mereka. Rencananya berjalan lebih baik dari yang mereka kira. Yonas terlalu bodoh dan Iwan menolak memberikan 1 inci pun. Dia akhirnya melukai Yonas dengan cukup parah. Jadi mereka berdua berubah pikiran, berencana membunuh Yonas dan menjebak Iwan karenanya. Kemudian Iwan secara tidak sengaja dan membunuh Yonas. Keluarga Gumelar tidak akan memaafkan Iwan atas hal itu dan akan melakukan segala daya mereka untuk membunuh Iwan demi balas dendam. Dengan begitu mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk menyingkirkan Iwan. Di sisi lain, Ronnie dikalahkan oleh Yonas di klub hari itu. Jadi Ronnie merasa malu di depan umum. Ronnie tentu saja tidak akan menerima hal itu. Jadi dia sengaja mengungkapkan kebenarannya kepada Yonas dan menjelaskan rencana mereka kepadanya. Itu agar dia bisa mempermainkan Yonas dan memastikan Yonas merasa takut dan putus asa sebelum meninggal. Itu akan menjadi balas dendam atas apa yang terjadi malam itu. Bab 2274. Apa? Jadi kalian berdua mengincar Iwan? Yonas kaget setelah mendengar rencana Ronnie. Dia akhirnya mengerti bahwa Ronnie dan Joel tidak berusaha menakutinya. Mereka memang ingin membunuhnya. Selanjutnya, Ronnie dan Joel sudah siap. Mereka akan membiarkan Iwan yang disalahkan. Harus dikatakan bahwa rencana jahat itu sempurna. Itu sangat berbisa hingga dia terkejut. Mengingat hal itu, dia pun bergidik. Dia tidak bisa lagi menjaga ekspresi tenang di wajahnya. Yonas, aku sudah mengungkapkan kebenarannya kepadamu. Dengan begitu, setidaknya kamu akan mati tanpa mengetahui alasannya. Sudah waktunya kamu beristirahat dengan tenang. Ronnie berkata dengan senyum kejam di wajahnya. Dia memiliki kilatan mematikan di matanya. Jelas sekali dia sudah selesai bermain-main dengan Yonas dan dia sudah melampiaskan rasa frustasinya. Dia sudah bersiap untuk menyerang Yonas. Tidak! Teman-teman, cepat selamatkan aku! Yonas berteriak. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya. Dia benar-benar mengkhawatirkan nyawanya. Tepat setelah itu dia tidak lagi menahan rasa takutnya saat dia dengan panik mulai berteriak. Namun, Norm dan Sule sedang mencari dokter untuknya. Satu-satunya orang di villa besar itu adalah orang-orang yang ada di ruangan itu. Bahkan jika dia merusak tenggorokannya sambil berteriak, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Yonas, jangan bersusah payah jika tidak perlu. Terima saja kematianmu. Rasul keempat, bunuh dia. Yonas, jangan bersusah payah jika tidak perlu. Terima saja kematianmu. Rasul keempat, bunuh saja dia. Pastikan untuk membersihkannya. Jangan tinggalkan petunjuk atau jejak apapun. Ronnie berkata sambil tertawa dingin, memerintahkan Rasul keempat di belakangnya. Ya, Rasul keempat mengakui. Setelah itu dia melesat ke depan dan dengan kekuatan yang sangat besar saat dia dengan cepat bergegas menuju Yonas. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku masih muda. Aku tidak ingin mati, ucap Yonas dengan ekspresi kaget dan ketakutan di wajahnya. Hatinya pun tenggelam ke kedalaman. Karena Ronnie dan yang lainnya ada di depan pintu, tidak ada tempat bagi Yonas untuk kabur. Namun dia menolak menerima kematiannya seperti itu. Jadi dia dengan panik mulai berlari ke jendela sambil mencoba melompat keluar. Apakah kamu pikir kamu bisa kabur? Rasul keempat berkata dengan dingin. Setelah itu dia melaju ke depan secara kabur dengan cepat muncul di depan Yonas dan memotong Yonas. Setelah itu dia mengangkat tinjunya dan segera menyerang Yonas dengan kekuatan yang angkuh. Omong kosong, hati Yonas menjadi dingin ketika dia merasakan energi sejati yang mengesankan datang dari Rasul keempat. Dia dengan panik mundur dan mencoba menghindari serangan itu. Namun dia hanya berada di tahap menengah alam Augana. Dia sama sekali tidak berada di dekat Rasul keempat yang sudah berada di tahap menengah yang muna dalam hal kekuatan. Tidak peduli bagaimana Yonas mencoba, dia tidak dapat menghindari serangan Rasul keempat sama sekali. Dia terpaksa menyatakannya saat serangan utusan keempat mendarat. Bang, dengan suara yang keras, tinju Rasul keempat mendarat tepat di dada Yonas. Yonas mendapatkan pukulan berat dan dia memuntahkan seteguk darah saat dia terlempar beberapa meter ke belakang, terbanting keras ke tanah. Kamu, dia pun terjatuh dan jantung Yonas terhenti. Matanya yang merah menatap tajam ke arah Ronnie dan yang lainnya. Setelah itu, kepalanya menunduk dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Bab 2275.
Tuan Broto, Yonas sudah mati. Rasul keempat memeriksa denyutnya di Yonas dan yakin bahwa Yonas tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bagus sekali, Rasul keempat, kamu tidak meninggalkan petunjuk apapun kan? Kata Yonas hati-hati. Kata Roni hati-hati. Tidak, Tuan Broto, jangan khawatir. Saya baru saja menggunakan metode rahasia untuk menghentikan jantungnya. Bahkan jika keluarga Gumelar meminta dokter untuk melakukan otopsi, mereka tidak akan menyadari apapun. Rasul keempat berkata dengan percaya diri, itu bagus sekali ini. Yonaslah yang mati, sebentar lagi giliran Iwan. Roni mulai tertawa bahagia, dia merasa sangat nyaman dengan dirinya sendiri saat itu. Tentu saja bukan hanya dia saja yang bahagia, Joel pun sama. Keduanya memiliki dendam yang mendalam terhadap Iwan dan sangat membenci Iwan. Kesempatan akhirnya ada untuk membalas dendam mereka. Saat keluarga Gumelar mengetahui bahwa Iwan yang telah membunuh Yonas, mereka tidak akan mengeluarkan biaya apapun untuk membunuh Iwan untuk membalas dendam. Kemudian keluarga Broto dan keluarga Hilton bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun sebelum mereka menyingkirkan Iwan. Tanpa perlindungan keluarga Gumelar, mereka juga akan dapat merebut grup Bio Farma dengan mudah. Itu adalah rencana yang sempurna. Terlihat jelas betapa bahagianya mereka berdua. Selain itu, Roni bisa saja membunuh Yonas sendirian, namun tidak ada teman abadi di dunia ini. Roni sengaja membawa serta Joel agar Joel ikut serta dalam pembunuhan Yonas. Dengan begitu, Joel dan keluarga Hilton akan terikat erat dengan keluarga Broto. Pada saat yang sama, hal itu akan menghentikan keluarga Hilton untuk mengkhianati atau menikam mereka dari belakang. Harus dikatakan bahwa rencana Roni cukup sempurna. Kelicikannya sama sekali tidak kalah dengan Joel. Keduanya memang berdiri di puncak pemuda di wilayah selatan. Mereka tidak mencapai ketenaran mereka untuk apapun. Baiklah Vivi, aku serahkan semuanya padamu sekarang. Pastikan untuk merapikan kamar dan pastikan tidak ada petunjuk yang tersisa. Roni mengubah topik saat dia berbicara dengan Fiona. Iya, jawab Fiona dengan hormat. Juga, kamu adalah tokoh kunci kali ini. Setelah kamu menyelesaikan bagian akhir dari tugasmu, aku akan memastikan untuk memberimu hadiah yang pantas. Roni menambahkan, itu, aku tidak akan berani. Fiona membuka mulutnya untuk berbicara tetapi berhenti di situ. Apakah kamu khawatir aku akan membunuh saksi manapun? Roni segera memahami pikiran Fiona. Aku tidak akan berani, kata Fiona ketakutan sambil segera berlutut. Meskipun dia mengatakan itu, dia masih cukup khawatir. Bagaimanapun, Yonas adalah keturunan langsung dari keluarga Gumelar. Dia adalah seorang yang sangat penting. Jika berita rencana Roni melawan Yonas bocor, akibatnya akan menjadi bencana. Demi keamanan, Roni bisa saja membunuhnya untuk membungkam saksi manapun. Orang mati tidak bisa bercerita. Jangan khawatir, ayahku bisa membangun keluarga kami dan maju sejauh ini karena kami memperlakukan bawahan kami dengan baik. Kami tidak akan melakukan sesuatu seperti membunuh sendirian. Setelah kamu menyelesaikan tugasmu, aku akan mengabulkannya. Sejumlah uang besar, kalau begitu aku akan mengirimmu dan orang tuamu pergi. Kamu dan keluargamu akan bisa menjalani kehidupan yang mudah tanpa beban. Roni berjanji. Dia sama sekali tidak berbohong kepada Fiona. Membunuh diri sendiri adalah metode yang tercela. Roni dan Bos Selatan tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa sampai sejauh itu. Terima kasih Tuan Broto. Fiona sangat gembira atas janji Roni. Menjadi lebih tenang. Setelah itu Roni memberi isyarat kepada Rasul keempat untuk memindahkan tubuh Yonas ke tempat tidur. Setelah itu Fiona merapikan kamar, membersihkan bekas darah Yonas. Ruangan itu tampak seperti sebelumnya. Setelah semuanya selesai, Roni melihat tidak banyak bekas pertarungan. Jadi dia dan Joel segera meninggalkan tempat itu. Hanya Fiona yang tersisa di villa untuk mengurus semuanya.